Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemandangan tahun ini cukup beda di Arab Saudi. Pohon Natal dan pernak-pernik Natal kini dipajang di mal-mal di berbagai kawasan di Arab Saudi. Tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Kristen merayakan Natal secara terbatas dan nyaris susah menjumpai pernak-pernik Natal di mal dan ruang publik lain. Bagi sebagian umat Islam di Indonesia, mungkin menganggap tidak ada Natalan di Timur Tengah. Anggapan itu keliru. Seperti umat Kristen di kawasan lain, umat Kristen di Timur Tengah juga merayakan Natal. Agama Kristen kan asalnya dari Timur Tengah, bukan dari Eropa, Amerika, Medan, Manado, Flores, Ambon, atau Papua. Yesus sendiri lahir di Bethlehem, Bait Al-Lam, Palestina. Jadi ya wajar kalau Natal juga dirayakan dengan meriah di sini, apalagi di Palestina. Selain Bethlehem, Nazaret, dan Yerusalem juga ramai setiap Natal. Ucapan populer Natal di kawasan Arab Timur Tengah adalah Id al-Milad, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Holiday of the Birth. Kata al-Milad di situ menunjukkan khusus kelahiran Yesus. Kalau kelahiran orang lain, mereka menyebutnya Id Milad tanpa al atau the dalam bahasa Inggris. Dewasa ini diperkirakan ada lebih dari 20 juta populasi umat Kristen lokal pribumi di Timur Tengah dan Afrika Utara yang tersebar di berbagai negara. Populasi ini belum termasuk umat Kristen migran yang seabrek jumlahnya tersebar di berbagai kawasan, khususnya Arab Teluk, Saudi, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Perayaan Natal di Timur Tengah khususnya sangat terasa di negara-negara yang populasi umat Kristen lokalnya cukup besar seperti Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, Irak atau Mesir. Bahkan di sejumlah negara, seperti Yordania, Lebanon, dan Irak untuk menghargai umat Kristen, Natal dijadikan sebagai hari libur nasional. Khusus di Irak, penetapan hari libur Natal sejak 2008. Sementara di Lebanon tanggal 6 Januari juga dinyatakan sebagai hari libur Natal untuk menghormati gereja Armenia, karena ada sejumlah denominasi dan kongregasi Kristen. Perayaan Natal di Timur Tengah bukan hanya dirayakan pada tanggal 24 dan tanggal 25 Desember saja tetapi juga pada tanggal 6 dan tanggal 17 Januari. Tergantung pada keyakinan masing-masing atas kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Setiap negara memiliki tradisi perayaan Natal yang khas dan unik. Di Palestina misalnya, pusat perayaan Natal terkonsentrasi di kota suci Bethlehem. Di sini, ritual Natal digelar selama 3 kali dengan 3 bahasa dan di 3 waktu yang berbeda. Umat Kristen Protestan dan Katolik pada tanggal 24 Desember, umat Gereja Ortodoks Yunani pada tanggal 6 Januari, sedangkan umat Gereja Armenia pada tanggal 17 Januari. Pusat ritual Natal bukan di Church of the Nativity tetapi di Church of Santo Catherine of Alexandria. Momen Natalan yang meriah ini juga dimanfaatkan oleh warga non-Kristen, termasuk ribuan umat Islam untuk menikmati liburan dan turisme. Biasanya dalam setiap Natal, para tokoh agama Kristen, Katolik maupun Protestan memiliki tradisi mencium kening orang tua dari agama apapun sebagai simbol kasih sayang antar sesama umat manusia. Bukan hanya di Palestina saja, di Irak perayaan Natal juga berlangsung sangat hikmat. Mereka biasanya memulai perayaan Natal dengan pembacaan manakib Yesus atau cerita sejarah tentang Yesus yang dibacakan oleh anak-anak. Setelah selesai pembacaan kisah Yesus, mereka kemudian membakar api unggun dari dahan, ranting dan duri-duri kering. Menurut kepercayaan umat Kristen Irak, kalau semua dahan api unggun tersebut menjadi abu, maka itu pertanda kebaikan dan keberuntungan akan datang di kemudian hari. Di Mesir, Natal dirayakan pada tanggal 7 Januari sesuai dengan kalender umat Kristen Koptik.
Tradisi Natal umat Koptik di Mesir seperti tradisi Lebaran di Indonesia. Setelah menunaikan ibadah Natal, masing-masing keluarga Kristen menyantap makanan tradisional Natal bernama fata, campuran roti, daging, nasi, atau kalau di Indonesia semacam opor kupat lontong. Mereka kemudian mengunjungi tetangga, sanak saudara dan menawarkan fata untuk disantap bersama. Tradisi Natal di Suriah lain lagi. Anak-anak harus sabar menanti kedatangan onta muda yang akan membawa 3 orang bijak yang akan mengunjungi tempat Yesus dilahirkan. 3 orang bijak itu, dalam perjalanan ke Bethlehem, akan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak seperti Sinterklas. Perayaan Natal paling meriah di Libanon. Maklum, populasi umat Kristen sangat besar di sini. Bukan hanya Kristen Maronite saja tetapi juga dari gereja-gereja lain. Seperti di barat, rumah-rumah, gedung-gedung, kantor dan mal penuh dengan dekorasi pohon Natal dan pernak-pernik lain guna menyambut kelahiran Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya umat Kristen saja yang merayakan, kaum Muslim juga ikut-ikutan bersuka cita menyambut dan memeriahkan Natal.